Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Alhamdulillah kalau kalian selalu sehat dan baik. Oh iya, perkenalkan, nama kakak Maharani Makita, biasa disapa Makita. Jadi, di pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Kalian tahu tidak sifat-sifat operasi hitung itu ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan apa saja. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Kakak akan menjelaskan satu persatu tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Komutatif biasa disebut pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan juga perkalian. Penjumlahan misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita langsung ke contohnya ya adik-adik. Tiga ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Ayo, berapa hasilnya? Apakah ini sama? Pinter, hasilnya 7. Kita lanjut perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Langsung pakai contoh ya adik-adik. 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2. Apakah sama hasilnya? Pinter, hasilnya 6. Inilah yang disebut sifat komutatif. Itulah penjelasan dari kakak tentang sifat komutatif. Apakah adik-adik sudah paham? Baiklah, kakak akan melanjutkan ke sifat asosiatif. Disimak ya. Yang kedua, asosiatif. Sifat asosiatif ini biasa disebut pengelompokan. Sifat asosiatif ini sama seperti komutatif, berlaku hanya penjumlahan dan perkalian. Misal, A buka kurung ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, kita langsung ke contohnya ya adik-adik. Dua ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Berapa yo? 9. Satunya juga 9. Pinter. Kita lanjut ke perkalian ya. Buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Kita langsung kasih contoh ya. Buka kurung 2 dikali 4
tutup kurung dikali 1 sama dengan 2 dikali buka kurung 4 dikali 1 tutup kurung. Berapa hasilnya? 8, satunya juga 8. Pinter, inilah yang disebut sifat asosiatif. Sama bukan hasilnya? Itulah penjelasan sifat asosiatif. Apakah adik-adik sudah paham? Baiklah, jika adik-adik sudah paham, kakak akan menjelaskan sifat yang ketiga, sifat distributif. Yuk kita lanjut sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Distributif ini biasa disebut penyebaran. Distributif berlaku terhadap perkalian terhadap penjumlahan. Juga perkalian terhadap pengurangan. Misal, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kita langsung ke contoh ya adik-adik. 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 14. Yang perkalian terhadap pengurangan yaitu A dikali B buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kita langsung ke contoh ya adik-adik. 3 dikali buka kurung 4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 kali 2. Berapa hasilnya? 6. Pintar sekali adik-adik. Inilah yang disebut sifat distributif. Tutup kurung dulu ya. Nah, itu dikalikan dulu, baru dijumlahkan dan dikurangi. Itulah sifat yang ketiga, sifat distributif. Apakah adik-adik sudah paham? Alhamdulillah, kalau adik-adik sudah paham semua. Kakak akan memberikan contoh soal. Disimak baik-baik ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Di sini kakak mempunyai 3 contoh soal, di mana masing-masing sifat memiliki contoh satu soal. Hayo, siapa adik-adik yang bisa menjawab soal berikut ini? Kita jawab sama-sama ya. Berapa ini angka di titik-titik soal nomor 1? Diisi angka 4. Satunya diisi angka 5. Pinter, hasilnya 9. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ditulis 2 dikali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung, jangan lupa ya, sama dengan berapa? Wah, pinter sekali. Betul, jawabannya 24.
Kita lanjut soal nomor 3. Kita tulis 4. Nah, ini dijabarkan dulu ya. Jadi 4 dikali 5, satunya 4 dikali 2. Nah, berapa hayo ini? 4 kali 5 20, 4 kali 2 8. 20 dikurang 8 sama dengan pinter, hasilnya 12. Inilah contoh soal yang Ibu berikan. Sekian dari kakak. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian tidak ada yang paham atau kurang mengerti dari video kakak ini, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.